Shalom anak muda. Shalom Natalia. Shalom. Mas Di. Shalom. Shalom Ara. Oke, kembali lagi di video Komisi Orang Muda. Kali ini saya nggak sendiri, tapi saya ditemani juga sama Mas Risuko, sama Natalia, sama Aradea. Oke, video kali ini kita mau bahas tema yang menarik banget nih teman-teman. Kita mau bahas tentang pergaulan. Oke, ngomong-ngomong nih Mas, kalau saya pribadi, yang saya rasain di pergaulan saya itu banyak sih yang nggak menurut sama firman Tuhan gitu loh Mas. Banyak juga di lingkungan saya yang sering berkata kotor, sering kayak merokok, terus mabuk. Bahkan ada yang beberapa anak muda itu pacaran yang nggak sehat, kadang bisa terjerumus ke dalam seks bebas. Nah itu, aku juga mau tanya ke teman-teman nih, ke Natalia sama Aradea. Nah, circle Natalia sendiri gimana sih dalam pergaulan itu? Itu kalau dalam pergaulan di sekolah tuh kita kan nggak bisa milih-milih temennya, kayak semua tuh bisa jadi teman. Tapi kalau menurut aku pribadi, aku boleh punya banyak teman, tapi yang benar-benar jadi teman tuh cuma satu aja atau beberapa yang bisa aku ajak cerita, sharing-sharing. Nah masalahnya di sekolahku tuh kan juga ada beberapa siswa yang Kristen, juga ada yang non. Nah menurutku teman-temanku yang Kristen sendiri itu juga kadang kalau diajak ibadah doa pagi kayak gitu susah. Jadi harus selektif dalam memilih teman. Walaupun dia emang udah kenal Tuhan, tapi belum tentu hidupnya tuh sesuai. Jadi kita nyari teman yang bisa membawa kita tuh juga lebih dekat sama Tuhan. Oke. Kalau menurut Aradea sendiri, circle pergaulan Ara itu seperti apa sih? Kalau pergaulanku sih ya sebenarnya emang banyak temen yang kayak gitu ya Mbak. Mungkin ada yang temen pergaulannya buruk, tapi kan kita nggak bisa ngejudge mungkin dia pergaulannya buruk karena faktor keluarganya atau mungkin emang mereka itu cuma ikut-ikut. Kalau aku sih nyikapinya ya dengan tetap berteman tapi nggak ikut pergaulannya mereka gitu. Iya. Oke, emang bener sih Mas, kalau teman-teman Komda itu juga ngerasain hal yang sama tentang masalah pergaulan. Nah, ada beberapa hal yang mau aku tanyain ke Mas Tri. Langsung aja ya Mas. Yang pertama, menurut Mas Tri, pentingnya hidup kudus dan lingkungan pergaulan yang positif bagi anak zaman sekarang itu apa sih Mas? Berbicara mengenai pergaulan memang beda ya dengan waktu zaman saya ya. Jadi mungkin katakanlah 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu dengan zaman yang sekarang itu pergaulannya sangat beda sekali. Apalagi dengan zaman yang sekarang teknologi semakin maju. Kalau di zaman usia saya dulu kan punya HP yang Siemens gitu, udah bagus sekali. Tapi sekarang kan semakin canggih ya. Jadi semacam pergaulan gitu aja mungkin ada yang tidak butuh pergaulan, hanya ditemani HP saja dia sudah merasa nyaman. Tapi ada juga yang dia butuh bergaul dengan orang lain. Nah, tapi berbicara mengenai pergaulan yang zaman sekarang ini mungkin bisa dikatakan bebas dalam arti seolah-olah tidak ada batasnya seperti itu. Tapi memang tanda kutip tergantung kitanya ya, tergantung kita bagaimana menyikapi dalam hal pergaulan. Kalau tadi teman-teman mengatakan kita harus bergaul dengan teman-teman kita dimanapun kita berada, karena kita punya teman, jangan sampai kita membatasi. Tetapi juga kita harus ambil sikap seperti itu ya, kita harus ambil sikap, okelah kita bergaul tapi jangan sampai terjerumus. Katakanlah kita bergaul dengan teman kita, kan kita tidak bisa pilih-pilih seperti itu. Aku harus pilih dengan temanku ini yang kaya atau yang miskin dan lain sebagainya. Mungkin iki pokoknya sing apik, wah ini cinta Tuhan, ini tidak. Kita tidak bisa memilih seperti itu. Kalau kita mau jadi berkat, ya kita harus ambyur. Yang namanya ambyur bareng itu, saya mengibaratkan seperti ini. Garam ya. Kalau garam itu kan kita tahu ya, garam pasti rasanya asin, nggak manis ya. Kalau manis lihat saja saya. Ya jadi kalau garam itu kan rasanya asin ya. Ketika orang memasak pasti akan ditambahkan garam. Contoh misalnya kue kan tidak hanya
manis saja, pasti untuk memberikan rasa yang mantap pasti akan diberikan sedikit garam. Kemudian membuat sayur. Sayur itu pasti akan ada yang rasanya asin juga ya. Garam dicampurkan ya di sayur. Ketika sebelum dicampurkan wujudnya masih kelihatan garam. Ya, dan rasanya kan asin. Ketika dicampurkan, diaduk di sayur lah ya, sayur seperti itu, garamnya kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Tapi rasanya kira-kira bagaimana? Rasanya masih akan terasa asin enggak? Masih ada rasa asinnya enggak? Masih ada. Seperti hanya kita. Nah, kita itu harus bisa bercampur dengan teman-teman kita, tidak bisa memilih-milih. Ya kan? Tetapi kita harus bisa memberi rasa. Ya kan, kita harus bisa memberi rasa yang bagaimana. Nah, tentunya kita sudah mengenal Tuhan ya, tentunya harus beda. Kita harus bisa memberikan rasa yang positif seperti itu. Jadi dalam kita bergaul, satu memang kita tidak bisa memilih-milih. Ya, kita bisa mengibaratkan seperti garam tadi. Ya. Ketika bercampur dengan teman-teman kita, ya, seolah-olah kayak tidak kelihatan, tapi kita memberikan warna. Kita memberikan warna yang benar-benar positif. Kita mengenal Tuhan ya, positifnya seperti itu. Nah, jadi dalam hal bergaul, satu itu tadi ya, kita bisa memberi warna yang positif. Nah, kalau kemudian kembali ke yang tadi, pentingnya hidup kudus. Menurut teman-teman penting nggak? Penting? Iya. Penting. Itu sangat penting. Ya, tidak hanya sekedar penting, tapi sangat penting. Karena apa? Memang menjaga kekudusan itu adalah kunci di mana kita supaya kita tetap apa ya? Ya, kudus di mata Tuhan. Ya kan? Ketika kita tidak bisa menjaga hidup yang kudus, pasti kita akan di mana-mana kita akan seolah-olah dibayangi dengan atau dihantui dengan apa ya? Kayak rasa bersalah. Satu contoh, teman-teman melakukan hal yang tidak, maaf kata, senonoh seperti itu. Ketika bergaul, kemudian teman-teman cerita mengenai hal-hal yang seperti itulah, bagaimana rasanya kita? Pasti kita akan seolah dihantui. Ah, gila, aku pernah melakukan seperti itu. Mungkin seperti itu. Ya enggak? Seolah-olah kita selalu dihantui dengan rasa bersalah. Nah, makanya pentingnya hidup kudus itu sangat penting. Ya kan? Seperti itu. Oleh sebab itu kayak istilah jangan coba-coba. Itu sangat penting. Kayak iklannya minyak telon, buat anak kok coba-coba. Ya, ini intermezzo ya. Jadi buat anak kok coba-coba. Nah, ini ada dua maksud ya sebenarnya ya. Nah, kemudian ini tadi lingkungan pergaulan yang positif ya. Jadi kalau berbicara mengenai lingkungan yang positif, kita tidak bisa memilih lingkungan yang positif terus kan, seperti itu. Karena kita hidup bermasyarakat, otomatis kita dihidangkan ya, kita dihadapkan dengan lingkungan yo ngono kuwi enek. Apalagi satu contoh misalnya, saya sudah lama hidup bermasyarakat di lingkungan seperti ini, mosok ya harap menolak, aku ra iso. Nah, kalau kita mau jadi berkat ya otomatis tidak bisa menolak seperti itu. Justru harus membaur seperti itu. Justru itu kesempatan kita untuk bisa menjadi garam itu tadi. Kira-kira seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Mas. Kalau menurut Mas Tri, bagaimana cara untuk tetap hidup kudus di zaman sekarang ini? Untuk tetap hidup kudus. Kan anak muda zaman sekarang kan dihadapkan dengan pergaulan yang sekarang ini tuh susah gitu loh Mas, buat menjaga kekudusan. Nah, gitu. Ya, itu memang tidak mudah ya, tidak mudah. Nah, tapi saya juga mau sedikit tanya dulu. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Bagaimana caranya untuk menjaga hidup kudus? Kira-kira gimana? Ada mungkin? Iya ya. Bagaimana? Oke, jadi begini. Ini
dikatakan hidup kudus itu sebenarnya ada satu istilah seperti ini, orang kayak ibu-ibu itu napeni, ya, napeni beras, ya. Pernah lihat napeni beras? Kalau orang dulu biasanya sering ya, tapi kalau zaman sekarang sangat jarang sekali. Kalau orang dulu itu biasanya ketika mau menanak nasi, itu berasnya ditapeni dulu dengan apa? Tampah atau apa ya namanya? Ya semacamnya itulah, ditapeni. Nanti akan kelihatan mana yang beras, mana yang gabah. Yang gabah biasanya nanti akan berterbangan, tapi yang beras itu pasti akan tetap ditampah. Nah, itu ibaratnya seperti kita di mata Tuhan, kita itu sudah dikuduskan. Ya, cara-caranya wis disaring. Ya, kita sudah disaring. Kamu kudus atau sudah disucikan, katakanlah seperti itu. Nah, kalau kita sudah disucikan, ya memang selayaknya kita harus bisa ya tadi menjaga kekudusan seperti itu. Ya memang kalau di aplikasikan dalam kehidupan sekarang ini, memang ada banyak juga anak muda itu yang nekat, itu banyak juga. Berarti kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita itu kadang ada anak-anak muda yang pergaulannya ya seperti itulah. Pergaulan seperti itu maksudnya ya kebablasan seperti itu. Maaf kata, lanange wong akeh, wong wedok ego siji tok. Pasti asumsinya bagaimana? Jelek ya, pasti asumsinya seperti itu. Dan terkadang juga begini ya, ada juga yang anak perempuan dia merasa nyaman juga ketika bergaul dengan teman-teman cowoknya, tidak tahu kenapa. Tapi sebenarnya itu juga tidak sedap dipandang mata, alias pasti banyak orang berasumsi yang negatif. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, bagaimana cara Untuk tetap hidup. untuk tetap hidup kudus, ya otomatis kita harus mendekatkan kepada Tuhan. Ya, jadi kalau kita sudah mengenal Tuhan, otomatis kita tahulah ya norma-norma supaya kita tidak jatuh, ya supaya kita tidak jatuh ke hal-hal yang salah. Ke pertanyaan berikutnya ya Mas. Oke. Menurut Mas Tri sendiri, bagaimana cara untuk tetap hidup kudus di zaman sekarang? Oke. Bagaimana cara untuk tetap hidup kudus di zaman sekarang? Sebenarnya juga relatif ya. Relatif itu dalam arti tergantung kepada pribadi masing-masing. Ini adalah kehendak bebas. Ya, kehendak bebas itu pilihan. Kalau kita mau tetap hidup kudus, ya pastinya kita bisa mempertahankan kekudusan kita. Tapi kalau pilihan kita bertolak belakang, wah ngopo hidup kudus terus ya ora penak ya nih. Ya rodok donya sithik lah. Nah, ya itu tergantung pilihan, ya tergantung pilihan. Tetapi kembali ya, kalau kita sudah mengenal Tuhan, tentunya kita tahu bagaimana cara untuk tetap hidup kudus. Otomatis tadi kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan sampai kita membuka celah, ya jangan sampai kita membuka celah. Memang tidak mudah, ya memang tidak mudah. Kehidupan dunia itu terkadang apa ya? Lebih menggiurkan, betul, lebih menggiurkan. Karena apa? Godone oke, ya kan? Satu contoh misalnya cowok muda ya, seorang pemuda kan, oh neng jobo kono, oke loh cewek cantik loh, wah oke cewek cantik. Begitu juga sebaliknya, cewek, nah, oh neng jobo kono oke loh, wong ganteng seperti itu. Nah tapi kembali kepada kita, ya itu adalah kehendak bebas kita. Kalau kita sudah tahu kebenaran, ya tentunya kita harus bisa mempertahankan supaya kita tetap bisa menjaga kekudusan kita. Tapi kalau kita ya luntur, ya lama-lama pasti akan ikut juga, akhirnya jatuh seperti itu. Nah, oleh sebab itu kita harus selalu mendekatkan kepada Tuhan. Nah kemudian bagaimana cara mendekatkannya? Nah tentunya ya harus menjadi kebutuhan. Apa kebutuhannya apa toh? Berdoa, baca firman, beribadah. Minimal seperti itu supaya kita bisa menjaga hubungan kita kepada Tuhan. Otomatis apa yang kita ingatkan? Oh,
kepada Tuhan seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak Vivi. Oh iya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman sharing kita. Oke. Terima kasih Mas Tri, terima Ya. kasih Natalia, terima Oke. kasih Aradea. Oke, jadi penting banget ya teman-teman dalam memilih pergaulan. Kita harus tetap menjaga kekudusan dimanapun kita berada. Nah, jangan sampai kita terjerumus di pergaulan yang salah. Nah, sebagai anak Tuhan, kita seharusnya menjadi teladan buat lingkungan di sekitar kita. Ya, amin. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Hati.